Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Jade Dynasty episode ke-42. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Xiaofan telah pergi ke tempat dari aula tersembunyi dari aula Fengxiang. Yang di sana Xiaofan menemukan adanya kekuatan cahaya dari kekuatan larva yang tak disangka memasuki tubuhnya Xiaohui. Dan tidak lama kemudian di saat itu tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari seekor monster naga. Dan Xiaofan pun berusaha untuk melindungi Xiaohui karena monster naga itu yang menyerang Xiaohui. Dan untuk permasalahan dari ras ikan dan juga aula Fengxian, sekarang penetua Shangguan telah mengambil alih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang di sana mereka telah mengetahui bahwasannya orang yang telah melakukan penyerangan kepada pasukan ikan ternyata bukan berasal dari aula Fengxian mereka. Karena dari luka mayat ikan yang mereka lihat, luka itu disebabkan karena racun. Sedangkan untuk Xiaofan kemarin, ternyata Xiaohui kemarin melakukan perubahan menjadi kera raksasa melawan naga tersebut. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan kembali pertarungan antara Xiaohui sekarang yang telah berubah menjadi monyet raksasa berhadapan melawan naga api. Yang dalam pertarungan itu terjadi pertarungan sengit antara Xiaohui melawan naga api. Tetapi pada pertarungan itu naga api bisa menyekik Xiaohui. Xiaofan pun dengan segera memberikan pertolongan kepada Xiaohui dengan dirinya melepaskan cekikan dari sang naga api menggunakan kekuatan darahnya, yang membuat Xiaohui bisa keluar dari sana dan memberikan pukulannya keras kepada sang naga api, membuat sang naga api terpental. Lalu Xiaofan pun berada di atasnya Xiaohui menggunakan kekuatan darahnya untuk menambahkan serangannya Xiaohui agar tangannya Xiaohui semakin banyak agar bisa menampung serangan dari naga api, membuat sang naga api kesulitan untuk bisa mencekik Xiaohui kembali. Berkat gabungan kekuatan antara Xiaofan dan juga Xiaohui, mereka berdua bisa membanting naga api itu dengan keras, membuat naga api itu terjatuh. Tetapi sayangnya Xiaofan menyadari bahwasanya pertarungan ini tidak akan selesai dengan begitu cepat, karena sang naga api memiliki kekuatan regenerasi yang sangat cepat. Selama formasi dinding yang berada di dekat mereka aktif, maka sang naga api selalu bisa beregenerasi. Tetapi pada saat ini bisa dibilang kondisinya Xiaofan sekarang berada di kondisi yang sangat kritis karena ia telah mengeluarkan kekuatannya begitu banyak. Xiaofan sampai terjatuh dan tongkatnya menyerap darahnya, yang hal ini membuat Xiaofan lagi-lagi akan dikendalikan oleh kekuatan jahatnya. Xiaofan juga menyadari bahwasannya sekarang tubuhnya sudah kehilangan konsentrasi akibat kekuatan jahat yang berniat untuk merebut tubuhnya Xiaofan. Pada saat ini di dalam kesadarannya Xiaofan juga melihat keberadaan dari seorang biksu, yang dimana biksu ini merupakan gurunya Xiaofan tetapi orang yang telah membantai warga desa. Bisa dibilang juga pada season pertama biksu ini tuh yang telah menewaskan seluruh warga desa termasuk orang tuanya Xiaofan. Dan ia sengaja melakukan hal tersebut agar membuat Xiaofan menjadi murid dari sekte Qingyun. Xiaofan yang berada di bawah pengaruh dari kekuatan jahatnya berusaha untuk melawan balik, tetapi biksu itu menyarankan kepada Xiaofan untuk tunduk saja kepada dirinya dan ikut menjadi muridnya. Xiaofan tidak mau karena Xiaofan juga melihat sekilas balik orang-orang yang telah membantu Xiaofan seperti Biao Xueqi dan juga guru bambu. Xiaofan yang melihat penglihatan itu seketika memiliki semangat untuk melawan balik kekuatan jahat tersebut. Xiaofan mencoba untuk keluar dari bayangan kekuatan itu dengan berusaha berenang keluar, tetapi kekuatan jahat tetap mencoba untuk menarik Xiaofan ke dalam lautan kesadaran yang pada saat ini juga adanya kekuatan roh jahat yang akan mengendalikan Xiaofan tepat berada di belakang Xiaofan untuk mengakhiri nyawanya Xiaofan. Xiaofan pun berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari sana dengan berenang keluar, yang sampai pada akhirnya Xiaofan bisa terbangun dan ia bisa menghindari serangan dari kekuatan jahatnya. Tetapi kekuatan roh jahat tetap saja mencoba kembali untuk mempengaruhi Xiaofan, membuat Xiaofan tidak bisa bergerak kembali. Dan juga kekuatan dari lautan kesadarannya Xiaofan
juga hampir dimanipulasi oleh kekuatan roh jahat tersebut. Namun di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah harta yang menyelamatkan Chauvin membuat kekuatan roh jahat itu berhenti bergerak. Tetapi karena pertarungan dari roh jahat sebelumnya membuat Chauvin kelelahan dan Chauvin pun tidak tersadarkan diri. Sedangkan di tempat dari Aula Fengxian sekarang, Aula Fengxian sekarang sedang memeriksa para manusia ikan yang telah tewas akibat serangan yang mereka tidak ketahui. Penetua Bing yang melihat serangan itu menyadari bahwasannya serangan yang diterima oleh para pasukan ras ikan ini merupakan serangan fisik besar yang dapat memberikan luka besar kepada tubuh dari manusia ras ikan ini. Penetua Shangguan yang menghadapi masalah ini merasa cukup jengkel karena permasalahan dari ras ikan ini terbilang cukup rendah tetapi dirinya ikut campur. Tetapi ia tetap mencoba menyelesaikan masalah ini dengan mencari tahu siapa orang yang telah melukai para pasukan ras ikan. Dengan di sini mereka juga telah menyebarkan para pasukan dari Aula Fengxian mereka di sekitaran wilayah Aula Fengxian untuk mencegah adanya orang yang bisa kabur dari Aula Fengxian. Bisa dibilang tidak ada siapapun yang bisa keluar dari Aula Fengxian dengan selamat. Dengan di sini mereka mengeluarkan para pasukan musang merah mereka, tetapi penetua Shangguan berpendapat bahwasanya para pasukan musang merah masih belum cukup untuk menangkap pelaku tersebut. Jadinya penetua Shangguan memerintahkan kepada para pasukannya untuk menambahkan bantuan, dan juga penetua Shangguan menyuruh kepada Lin Song untuk memeriksa setiap murid yang berada di Aula Fengxian mereka. Singkat cerita, Lin Song bersama juniornya telah melakukan hal tersebut, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun penetua Shangguan mengatakan bahwasanya Lin Song masih belum selesai melakukan penyelidikan karena adanya sesuatu yang terlewatkan oleh Lin Song. Sedangkan di tempatnya Chauvin sekarang telah tersadarkan diri setelah sebelumnya mengalami pingsan dan juga telah dibangunkan oleh Xiao Hui. Setelah Chauvin tersadarkan diri, Chauvin pun memulihkan dirinya menggunakan kekuatannya kembali dan juga memberikan kekuatan kepada Xiao Hui untuk menyembuhkan lukanya Xiao Hui. Setelah mereka berdua kembali fit, Chauvin bersama Xiao Hui pun memeriksa lagi gua ini dengan mereka terbang ke atas udara. Chauvin memasuki ruangan lainnya dari tempat altar tersebut yang ternyata di sana Chauvin menemukan sesuatu hal yang membuat dirinya sangat kaget, yang dimana Chauvin menemukan sebuah mural yang mencatatkan sebuah teknik untuk membangkitkan nyawa hidup kembali. Chauvin pun benar-benar sangat kaget dan dengan segera ia mencoba untuk memeriksanya karena teknik inilah yang sedang Chauvin cari-cari untuk bisa membangkitkan Biao. Dan setelah Chauvin memeriksanya, Chauvin juga melihat adanya sebuah tempat yang seperti adanya yang kosong, dan Chauvin meletakkan token gioknya di sana yang tak disangka mengaktifkan sebuah cahaya, yang dimana cahaya itu membuka pintu baru. Tetapi di sana Chauvin merasakan aura yang sangat dingin dari cahaya tersebut. Setelah Chauvin memasuki lantai kedua itu, Chauvin benar-benar berada di tempat yang sangat dingin berbeda dengan sebelumnya, bahkan tempat ini seperti di dalam kulkas. Tetapi di saat itu Chauvin mendengar adanya suara wanita yang berbicara mengenai Chauvin. Dengan adanya juga bayangan rubah dengan ekor yang banyak. Dari suara perempuan itu ia merasa kecewa karena sebelumnya ia berpikir bahwasanya orang yang datang merupakan Shangguan, tetapi setelah ia lihat orang itu ternyata orang lain yang merupakan Chauvin. Chauvin pun merasa jengkel dengan suara itu yang selalu berbicara tetapi tidak menunjukkan dirinya. Tetapi suara itu tak disangka ia juga mengenali senjata Chauvin yang merupakan senjata darah yang menyerap jiwa seseorang sebagai daya energinya. Tetapi di sini sang wanita memperingatkan kepada Chauvin bahwasannya senjata itu bisa berbahaya bagi Chauvin juga. Karena jika Chauvin semakin banyak menggunakan senjata itu, maka Chauvin akan kehilangan akalnya dan pada akhirnya akan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri seperti orang gila. Chauvin merasa jengkel karena suara ini yang terus-terusan berbicara tetapi tidak menunjukkan dirinya. Chauvin pun menghancurkan salah satu dinding es yang berada di sana, dan setelah itu pun Chauvin melihat adanya bayangan dari ekor rubah yang sangat banyak. Tetapi sayangnya juga setelah itu alur cerita dari serial Donghua Jet Dynasty episode ke-42 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!